Sinyal-sinyal politik terus dipancarkan. Rambut putih, kulit keriput, katanya adalah tanda memikirkan rakyat. Bukan perkara mudah memang memaknai pesan yang disampaikan elit negeri ini. Terlebih, disampaikan langsung oleh sang empunya mandat rakyat, Presiden Republik Indonesia. Bagaimana kita membaca simbol yang disampaikan atau bagaimana kalkulasi dukungan politik yang hingga kini begitu dinamis? Siapa sang penerus yang mendapat restu dari Presiden? Kita semua tentu penasaran bagaimana para pemimpin tengah bersiap meneruskan kepemimpinan yang berkelanjutan agar program yang telah disusun tidak tenggelam di tengah jalan. Tidak pernah mudah memang membaca dinamika politik negeri. Sebagaimana pemilu lalu ketika nama kandidat bisa berubah di tikungan terakhir. Adakah mungkin dukungan yang diberikan juga memberi dampak bagi partai yang berjuang mati-matian demi calonnya? Lalu seperti apa pemimpin yang dibutuhkan masyarakat Indonesia? Nama saya Pangeran Syahan, selamat datang di Kasih Paham. Halo semua pemirsa BTV, nama saya Pangeran Syahan. Selamat malam, selamat datang di Kasih Paham, di mana kita akan membuat Anda lebih paham soal isu-isu politik terkini dari Republik yang kita cintai ini, Republik Indonesia. Kalau kita ketahui sekarang masih akhir 2022, 2024, ya masih 1,5 tahun lagi lah kira-kira ya. Tapi segala peta politik sudah makin menghangat, makin memanas. Saling melempar kode ke sana kemari, siapa ini yang akan maju, siapa yang dikasih restu. Dan kita pada malam hari ini akan mencoba memahami sinyal-sinyal dan kode-kode tersebut dengan tiga narasumber kita yang akan kita ajak berbicara pada malam hari ini. Saya mau menyapa Pak Handoko dari Projo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak, akhir tahun semangat terus? Semangat terus. Makin jago membaca tafsir Pak. Dan juga di sebelah kiri saya, ini saudara saya ini. Oh, siap. Dede Uki. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Thank you for inviting. Oh iya, seneng banget. Kita udah lama nggak ketemu ya? Udah lama banget. Zaman Pilpres ya? Zaman Pilpres ya. itu, zaman Pilpres. Oke, dari teman Ganjar. Teman Ganjar. Tegar. Oh, Tegar. Kata Tegar ya. Oke, dan saya juga mau menyapa satu narasumber lagi. Ada filmnya itu. Kenapa Pak? Ada film baru Tegar namanya. Oh iya. Kemarin kita nobar, kebetulan hari Sabtu, nonton Tegar. Tegar. Nah, kita lihat nanti bagaimana nih para politisi makin tegar ya, menjelang 2024. Dan kita juga mau menyapa satu narasumber kita juga yang bergabung bersama dengan kita lewat online, lewat Zoom, Mbak Devi Rahmawati. Selamat malam Mbak Devi. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam. Nah, kita juga berapa bulan lalu ketemu Mbak ya, dan saya senang banget kalau ada Mbak Devi ini pasti suasana lebih hidup Mbak ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol panjang mengenai, nah ini kan kalau kita lihat nih pemimpin kita ini Pak Presiden nih, Presiden Joko Widodo ini kan menyukai high level konteks. Jarang sekali beliau ini straightforward, biasanya lewat sinyal-sinyal, lewat kode-kode gitu. Nah, lewat kode-kode yang disampaikan oleh Presiden belakangan ini Pak Handoko. Iya. Udah mengerucut nggak sih sebenarnya kira-kira beliau ini berkenannya siapa yang akan maju 2024 Pak Handoko? Iya. Itu kalau orang Jawa bilang ini sanepo ya, kasih kode, kasih simbol. Kalau kita amati kan mulai ketika kita setelah pandemi, waktu itu Projo menggelar Rakernas, disitulah mulai ada persoalan siapa yang akan. Ini pas ojo ke susu nih Mas. Ojo ke susu. Cuman kemudian memang di berbagai forum selalu muncul ini terus perdebatan tentang siapa yang akan didukung. Saya juga nggak ngerti ini, kenapa selalu pertanyaannya ini mengerucut ke siapa. Jangan-jangan Pak Jokowi juga
yang didukung banyak, semuanya juga di setiap ketemu Pak Prabowo ya Pak Prabowo, ketemu ini ada kode Mas Ganjar, ketemu Pak Erlangga, ya kan? Yeah. Tetapi saya menangkap, yang saya tangkap justru begini, di setiap momen Pak Jokowi menyampaikan itu selalu ada yang saya tangkap justru kriteria. Justru kriteria. Seperti apa kriteria, Pak? Misalnya ketika di Golkar misalnya disampaikan bahwa situasi global ini sangat menantang, situasi ke depan ekonomi berat, sekian banyak negara-negara tumbang, maka butuh pemimpin yang begini kan gitu kan, yang berpengalaman, yang berani ngambil keputusan segala macam. Termasuk ketika kemarin misalnya di GBK yang sekarang lagi ramai, misalnya rambut putih, keriput gitu. Ya. Saya justru tertarik pada frasa memikirkan rakyat itu, gitu. Artinya kalau saya jangan-jangan itu Pak Jokowi sedang melemparkan kriteria-kriteria yang pro rakyat, yang tangguh menghadapi situasi ketidakpastian global segala macam. Itu jadi ketika melempar kriteria menurut Pak Handoko, apakah ini mengerucut, mengarah, atau sebenarnya payung? Jadi siapa saja yang masuk ke dalam kriteria tersebut? Saya tidak bisa kalau saya melihat kan begini ya. Ketika ketemu kami di Magelang, saya ajak ke susu, gitu kan. Gitu kan. Jangan buru-buru Jangan buru-buru. Nah kemudian pada kesempatan lain kan beliau di forum-forum ini ketemu, ya misalnya ketika Pak Prabowo misalkan, oh ya mungkin 2024 jatahnya Pak Prabowo. Justru saya melihat bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya memberi ruang kepada semuanya, memberi ruang kepada semuanya. Silahkan apapun itu, bangsa negeri ini butuh kader penerus Pak Jokowi yang memang kualifikasinya bagus, ya kan, yang pro rakyat dan segala macam kriteria-kriteria itu. Tetapi mengenai siapa orangnya, saya kok nggak yakin nanti akan muncul si A misalnya begitu. Karena semua diajangi, mau mulai, kalau saya catat ya, siapa aja? Ya Mas Ganjar, Pak Prabowo, Pak Erlangga, Erick Thohir, Sandi, semuanya ini silakan. Gitu. Itu sebenarnya banyak nama-nama yang akhirnya masuk kriteria, tapi ada juga nama yang kayaknya nggak dimasukin ke dalam sana, Pak ya? Iya mungkin ada yang tidak. Ketawa Pak Handoko nih kan. Oke Pak, saya mau ke... Gue manggil apa ini? Mas Uki aja udahlah. Kalau manggil Bapak ini kan sopan ya. Kalau manggil Uki aja deh kalau nggak Uki aja lah ya. Uki ya. Siap. Kalau bro tuh terlalu mengerucut ke ini ya. Ini ketuaan juga lu dipanggil Bapak. Oh komplain loh. Mas Uki. Siap. Gini, kalau kita lihat nih sinyal-sinyalnya Pak Jokowi ini kan, sinyal-sinyal fisikal nih ya, rambut, kerucut. Apakah Anda ini jadi pede gitu? Wah ini pasti. Anda dari teman Ganjar, ini pasti presiden ngomonginnya ini Pak Ganjar Pranowo. Iya, tapi nggak sesimpel karena rambut putih ya. Okay. Artinya dilihat lagi juga pidato Pak Jokowi di acara organ relawan se-Indonesia tersebut secara utuh seperti apa, sehingga kita bisa menafsirkan apa yang dimaksud Pak Jokowi dengan rambut putih, dan itu hanya tafsir juga pada akhirnya. Jadi Pak Jokowi di awal itu mengatakan atau memberikan pencerahan terkait dengan pentingnya pembangunan infrastruktur dan capaian pembangunan infrastruktur yang sudah beliau laksanakan, gitu, seperti bendungan, irigasi, bendungan untuk irigasi, lalu juga ada jalan, pelabuhan, bandara, untuk mempermudah logistik ya, juga konektivitas antar manusia, yang dimana itu akan memangkas biaya dan lain-lain. Dan tidak lupa juga Pak Jokowi mengatakan bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur maka terjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, seperti di Weda Bay, Maluku Utara, yang pertumbuhan ekonominya 27%, dan itu hanya satu-satunya di dunia ya, tertinggi di dunia yang pertumbuhannya segitu. Gitu. Kemudian ada juga disebut di Mandalika gitu, yang menjadi titik pariwisata baru. Nah, setelah itu Pak Jokowi move ke kriteria atau kepemimpinan nasional. Pada saat Pak Jokowi berbicara soal kepemimpinan nasional,
Pak Jokowi seperti memberikan signal. Jadi yang pertama, Pak Jokowi memulainya dengan begini bilangnya, Indonesia itu sudah bisa menjadi lilin, ya. Di saat lilin-lilin lain itu sedang redup, juga di saat lilin-lilin lain itu sedang saling meredupkan satu dengan yang lain, gitu. Ini kalau saya menangkapnya, ini artinya Indonesia menjadi negara yang diharapkan oleh negara lain di kancah global untuk tumbuh dan memberikan pengaruh positif, gitu. Ditambah pengaruh Indonesia di kancah global, pengaruh politik mungkin ya, itu semakin kuat. Artinya Indonesia semakin diterima dan apa namanya semakin didengarkan lah oleh negara-negara yang sedang mengalami ketegangan. Oleh karena itu, inilah pentingnya suksesi yang yang melanjutkan pembangunan presiden. Jangan cuman yang menggantikan Pak Jokowi. Jadi pertanyaan saya Mas Uki adalah apakah yang dituju oleh Pak Jokowi itu adalah Pak Ganjar? Ini masuk bagian situ. Kemudian beliau masuk ke ciri-ciri kriteria pemimpin nasional. Saya ingat betul, saya tonton berkali-kali video tersebut. Beliau menyebutkan yang sering turun ke rakyat, yang merasakan keringatnya rakyat, gitu, yang mengerti rakyat, gitu. Karena memang kalau kita merasakan keringatnya rakyat, mengerti rakyat, turun ke rakyat, empati terhadap rakyat, kemudian kebijakan yang kita ambil akan efektif untuk kemaslahatan rakyat. Nah, betul toh? Masalahnya kalau itu disampaikan ke semua politisi, Mas Uki, semua akan merasa saya juga turun ke rakyat, gitu kan? Ntar dulu. Kemudian menjurus kulit keriput, rambut putih. Otomatis kalau kulit keriput saya pikir semua politisi ada keriputan ya. Cuman ini kan kecuali Mas Uki mungkin. Oh, saya mulai ada. Oh, udah mulai ada. Yang menarik ini kan yang rambutnya putih semua. Karena kalau putihnya sebagian saya pikir banyak. Cuman ini yang putih semua dan saya memulainya dari yang sering turun ke rakyat. Ya, kita sama-sama tahu siapa yang sering turun ke rakyat, gitu. Pak Ganjar itu sering sekali memang dia turun ke rakyat. Menyapa warganya, mendengarkan warganya, kadang-kadang ngebanyol dengan warganya, gitu, dan merasakan apa yang dirasakan warganya, sehingga nggak heran gitu kebijakan yang dihasilkan oleh Pak Ganjar itu efektif. Misalnya di eranya Pak Ganjar, Jawa Tengah itu kan kemiskinannya, jumlah orang miskinnya itu berkurang sampai dengan 1 juta jiwa, gitu, dan Pak Jokowi juga seperti mengisyaratkan pemimpin yang ikhlas bekerja untuk rakyat, benar-benar ikhlas bekerja untuk rakyat. Ini artinya yang bukan yang bekerja untuk dirinya sendiri, ngumpulin penghargaan, lalu melebih-lebihkan penghargaan. Ada yang seperti itu, Mas Uki? Ya ada lah, ada. Atau ada yang merekayasa penghargaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari kriteria yang awal dulu ya, belum rambut putih, itu sebenarnya sudah cocok dengan Pak Ganjar. Dan kemudian muncullah bahasa komunikasi yang ringan soal ciri-ciri ya, soal ciri-ciri yang beliau bilang, ini coba kalau yang mikirin rakyat itu yang mukanya ada keriput, kalau yang celing, nah hati-hati katanya kayak gitu. Atau ya ada juga yang mikirin rakyat rambutnya putih semua. Ini kan sebenarnya bukan bagian inti dari yang benar Pak Handoko bilang tadi ya, kriteria kepemimpinan nasional yang dianggap ideal oleh Pak Jokowi. Yang kita bisa menafsirkannya itu bisa macam-macam, gitu. Bisa saja ini hanya sebagai selorohan ciri-ciri sederhana menggunakan bahasa sederhana di forum yang memang cocoknya dengan bahasa-bahasa sederhana, yaitu dengan relawan. Toh kalau bicara di rapat terbatas dengan menteri kan nggak mungkin dengan bahasa yang seperti itu. Cuman kan kita sudah terbiasa melihat presiden ini, nggak mungkin ini ada ilustrasi yang sia-sia tuh nggak mungkin kan? Atau kemungkinan yang kedua, bahwa ini memang kode endorsement, atau memang kemungkinan yang kedua ini. Nah, kalau ini adalah sebuah kode endorsement, saya pikir yang paling tahu ini adalah siapa ya Pak Jokowi. Itu kita memang boleh menebak-nebak, tapi even sebuah tebakan tetap harus rasional. Makanya tadi saya dari awal melihat pidato Pak Jokowi itu dari awal, lalu saya pecah menjadi beberapa bagian sampai kepada kriteria pemimpin nasional yang dia inginkan, ya, yang beliau inginkan, dari keberlanjutannya, lalu yang turun ke rakyat, lalu yang bekerja untuk rakyat, dan terakhir rambut putih. Saya pikir siapa lagi? Kurang lebih seperti itu. Ya, Kiai Ma'ruf juga bisa tapi kan rambut putih dan keriput. Makanya yang di atas tuh nggak bisa dilepaskan. Oke. Nanti kita akan elaborasi lagi lebih itu. Saya mau ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi,
Saya mau Ya, Pak. bertanya, bagaimana ini cara untuk mengartikan kode-kode dari elit partai politik atau elit politik di Indonesia termasuk presiden? Gimana sih masyarakat ini bisa menyerap dan mengartikan kode-kode tersebut? Mbak Devi, boleh dibuka kameranya? Oke, tampaknya kita masih ada gangguan teknis. Nah, Pak Handoko, gimana nih masyarakat, publik gitu ya? Karena kan publik nggak semuanya bisa high context ya, Pak Handoko. Gimana nih mengartikan kode-kode dari presiden ini? Harus dianggap serius kah? Harus dianggap, oh itu bahasanya politisi, bahasanya petinggi gitu? Oke, coba saya coba ini ya. Artinya begini, Pak Jokowi memenangi Pilpres itu adalah bentuk kemenangan rakyat sebetulnya. Kemenangan rakyat, dan itu adalah masa di mana di Republik ini seorang presiden begitu mendapat dukungan luar biasa dari rakyat. Dan ketika pada waktu pemilihan presiden, partisipasi rakyat sangat tinggi. Kalau saya sebetulnya lebih concern ke situ, bahwa yang harus dimenangkan adalah siapapun itu yang memang menjadi representasi dari kekuatan rakyat. Itu yang concern saya. Mudah-mudahan Mas Ganjar bisa begitu ya, mudah-mudahan. Gitu. Artinya gini, ini dia ini. Tapi siapapun itu ya, siapapun itu. Ini biar seneng lagi ya. Oke, Pak, kita tahan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi ini soal membaca kode-kode elit termasuk dengan presiden ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Kasih Paham. Anda masih bersama dengan Kasih Paham, bersama dengan Pak Handoko, Mas Uki, Mbak Devi Rahmawati. Kita berbicara soal bagaimana membaca sinyal dari Presiden Jokowi. Silakan, Pak Handoko, tadi bagaimana? Iya, saya ulangi lagi soal bahwa kemenangan Pak Jokowi itu adalah betul-betul bentuk kemenangan rakyat atas politik Indonesia ya. Kita lihat bagaimana rakyat sangat antusias, kemudian kita selama 2 periode memiliki presiden yang sangat berkorelasi erat dengan rakyatnya. Itu betul-betul sesuatu yang sebisa mungkin kita ulang. Ya kan, sebisa mungkin kita ulang. Jadi siapapun itu calon-calon yang muncul belakangan, harapan kita dan kita harus memperjuangkan itu adalah bagaimana presiden yang akan datang betul-betul pro rakyat, betul-betul punya ikatan kuat dengan rakyat dan betul-betul memperjuangkan rakyat. Itu yang saya tangkap dari berbagai kesempatan Pak Jokowi berbicara tentang kriteria Capres 2024. Siapapun itu nanti yang akan maju ke gelanggang, itu maksud saya. Siapapun nanti itu ya, itu kriteria sudah dilakukan, sudah diberikan oleh Presiden. Saya mau ke Mbak Devi. Mbak Devi, halo. Ya, siap Mas. Mbak Devi, bagaimana ini publik, masyarakat yang mungkin awam, yang mungkin tidak sepiawai itu untuk membaca kode-kode politik, ini menyikapi pernyataan-pernyataan yang kalau kata anak sekarang itu bersayap dari Presiden. Gimana, Mbak? Ya, pertama kita perlu pahami dalam konteks komunikasi publik, bukan komunikasi kebijakan ya, komunikasi publiknya dalam hal ini apalagi komunikasi politiknya, Pak Jokowi memang masih melestarikan karakter kearifan sosial masyarakat kita dalam hal ini bicara yang simbolik. Dan ini bukan hanya Pak Jokowi, secara umum masyarakat timur memang menggunakan pendekatan simbolik dalam berkomunikasi. Artinya apa? Komunikasi yang dilakukan tidak komunikasi yang terang-terangan. Tapi uniknya Pak Jokowi dalam konteks kebijakan publik kita bisa perhatikan komunikasi sosialnya justru sangat sederhana. Inilah sebuah kepiawaian komunikasi yang menurut saya sangat menarik. Beliau sangat paham bahwa dalam konteks komunikasi kebijakan yang artinya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, maka beliau dengan jelas dan terang menggunakan komunikasi yang sangat sederhana. Nah, dalam konteks politik, memang beliau kemudian
menggunakan komunikasi simbolik, komunikasi yang lebih samar-samar, yang tidak terang-terangan, karena memang pada akhirnya berbagai studi global bahkan menunjukkan masyarakat baru di era digital ini secara sederhana adalah masyarakat yang tidak terlalu mau ambil pusing terkait urusan politik. Mereka lebih senang dengan urusan kestabilan nyata. Nah, ini yang kemudian sepertinya ditangkap betul oleh Pak Jokowi, bahwa dalam komunikasi soal politik sebenarnya yang paling ramai ini kan kelompok atau elit tertentu, gitu ya. Artinya masyarakat secara umum pada akhirnya hanya akan menanti, oke, pilihannya siapa, ya sudah, saya suka atau tidak. Karena berkali-kali ada banyak penelitian dari luar yang menunjukkan bahkan di Indonesia sekalipun bahwa memang preferensi masyarakat terhadap seorang tokoh atau sosok sebenarnya bukan berbasis pada hal-hal yang sifatnya logis, tapi lebih kepada yang sifatnya emosional. Saya suka atau tidak, saya merasa nyaman nggak ya dengan pemimpin ini. Mbak Devi, ini yang menarik artinya. Ya, Mbak, siap. Jadi kalau misalnya nih, tadi Mbak bilang bahwa orang kebanyakan menginginkan nggak ngurusin yang ribet-ribet, ngurusin langsung aja soal hidupnya, kira-kira gitu, kestabilan segala macam. Tapi kan pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi yang justru bisa berujung kepada instabilitas, Mbak, karena semua orang jadi mendebak-nebak gitu. Gimana kalau menurut Mbak Devi? Mas, yang mau mendebak ini kan hanya kalangan elit tertentu yang memang suka dengan politik dan kalangan parpol. Mohon maaf, kalau kita bicara rakyat nyata, saya sebagai pengamat sosial mau menggunakan indikator apapun, masyarakat nggak terlalu peduli. Dan ini masih terlalu jauh untuk urusan, terus terang ini nggak peduli, Mas. Apalagi generasi yang sekarang yang sudah mulai menguasai universe dunia, bukan hanya Indonesia, itu kalangan yang milenial dan sekarang mulai masuk zilenial. Nah, ini mereka nggak terlalu mau ambil pusing dengan urusan politik. Jadi memang hebatnya Pak Jokowi, beliau tahu persis urusan kebijakan yang memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Saya akan gunakan komunikasi yang sangat terang-terangan, telanjang bahkan, gitu ya, sederhana betul, gitu ya, bahkan anak umur 5 tahun pun bisa memahami, tanda kutip gitu ya. Nah, jadi sangat low konteks. Tapi begitu bicara politik, dia tahu ini pasarnya, marketnya, bicara komunikasi kan tentang kepada siapa. Yeah. Pak Jokowi saya yakin tidak benar-benar bicara untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena hari ini masyarakat Indonesia, masyarakat dunia lagi pusing dengan banyak masalah. Pandemi belum selesai, Indonesia kita lagi didera banyak gempa dan sebagainya. Bukan itu, jadi ini hanya untuk sebagian kecil kelompok elit yang mau pusing dengan urusan politik. Masyarakat secara umum, secara sosial, they don't really care about politics. Oke, Mbak Devi, terima kasih. Dan saya jadi bertanya-tanya nih, jangan-jangan segelintir orang yang tadi diomongin Mbak Devi ini salah satunya nih Mas Uki sebenarnya. Biar dibikin seneng gitu, enggak? Saya bukan elit. Ya, saya pikir saya pernah juga membaca sebuah survei yang salah satu kesimpulan itu sama seperti yang Mbak Devi bilang tadi, bahwa generasi milenial dan generasi zilenial ya, yang lahirnya di awal 80-an onwards itu memang mereka lumayan apolitis ya. Mereka lumayan merasa bahwa hiruk pikuk politik itu nggak bersentuhan dengan kulit mereka. Dan bisa jadi itu memang benar bahwa yang care dengan itu ya memang orang-orang yang punya concern di politik saat ini, sedangkan kebanyakan orang belum ya, karena pemilu mungkin masih setahun lebih ya. Yep. Nah, tapi saya juga tertarik juga ya merespon Pak Handoko tadi ya, terkait dengan pemimpin yang betul-betul berasal dari rakyat gitu. Saya melakukan asesmen ya, sebelum saya bergabung dengan organ relawan teman Ganjar atau sebelum saya betul-betul merasa yakin untuk mendukung Pak Ganjar, saya melakukan asesmen terkait Pak Ganjarnya sendiri, bahwa beliau itu berasal dari keluarga yang seperti apa dan lain-lain. Memang beliau itu berasal dari keluarga yang bisa dibilang, kalau dibilang sedang-sedang saja, bahkan lebih di bawah lagi dari sedang-sedang saja, lalu kemudian tumbuh menjadi anak yang biasa dari kalangan yang biasa-biasa saja dan lain-lain. Dan ketika beliau sudah menjabat sebagai gubernur, tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa beliau itu turun ke masyarakat, bercengkerama dengan masyarakat, ngobrol, bahkan sering bersenda gurau dengan masyarakat, dan tidak lupa itu dipublikasikan atau dipublisitaskan ya ke sosial media supaya masyarakat yang
dianggap oleh Pak Ganjar ini sebagai tuannya tersebut, itu bisa tahu setiap hari keseharian pelayannya yang dalam hal ini adalah gubernur, yang dalam hal ini adalah gubernur Jawa Barat, itu setiap hari itu ngapain? Jawa Tengah tadi Mas. Sorry, Jawa mohon Tengah. maaf ya, Jawa Tengah. Itu setiap hari itu apa yang dikerjakan oleh si pelayan Mas Uki, masyarakat. sorry saya potong. Tadi siang kebetulan saya ketemu sama Pak Ganjar. Oh ya, Terus siap. dalam sesi Gimana, gini juga kita tanya, Pak Ganjar prestasi terbaiknya Pak Ganjar sebagai gubernur apa? Lalu beliau bilang, oh saya nggak mau jawab karena saya merasa sangat narsis banget kalau saya jawab, katakan. Yeah. Silakan track record yang berbicara. Yeah. Nah ini mempengaruhi lawan aja nih yang bicara kalau gitu. Apa siap. prestasinya Pak Ganjar nih? Oh siap. Oh banyak banget ya, banyak banget. Apa namanya dari sudut pandang apa ya saya memulai ya? Dari sudut pandang kesehatan deh. Misalnya saya ambil satu indikator, yaitu penurunan angka stunting ya. Jadi pada saat Pak Ganjar dilantik, itu angka stunting di Jawa Barat itu tinggi sekali. Itu 2013 Jawa itu. Tengah. Mohon maaf, Ini sorry. Freudian slip ini. Ya, ini slip of tongue ya. Jadi jangan dianggap serius. Di Jawa Tengah angka stunting itu 37%. Yeah. Tahun 2013 pada saat Pak Ganjar dilantik. Dan per hari ini angka stunting di Jawa Tengah itu sudah di angka 19,9%. Artinya sudah di bawah 20%. Artinya ini sudah di bawah target SDGs yang seyogianya itu dicapai tahun 2030. Jadi 2022 ini target 2030 sudah terlampaui di Jawa Tengah. Gitu. Itu satu hal ya. Lalu dari sudut pandang apa lagi ya, misalnya Angka kemiskinan. angka kemiskinan. Ini paling keren sebenarnya. Ini paling keren. Jadi pada saat Pak Ganjar dilantik, angka kemiskinan itu di Jawa Tengah itu ada di angka 14%-an. Oke. Sempat ada di angka 10, berapa, lalu bumpy ya karena ada COVID, naik ya menjadi 11, sekian, dan hari ini sudah di 10,90 sekian, yang dimana itu sudah mendekati level hampir COVID. Bayangkan kalau saya bandingkan dengan DKI Jakarta misalnya, angka kemiskinannya melonjak dan mencapai titik di mana ini yang terburuk dalam 20 tahun, dan sampai sekarang belum recover. Oke. Padahal anggarannya lumayan. Nah, ini saya nggak mau jelek-jelekin siapa, tapi kembali kepada Pak Ganjar, itu adalah salah satu capaian-capaian. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi Mas Siap. soal ini, dan Siap. saya ingat nih kenapa masukin ini Freudian slip tadi Jawa Barat, karena dulu nyaleknya Jawa Barat kan. Ya. Saya baru ingat. Aduh. Dulu nyaleknya Jawa Barat soalnya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tetap, waduh, gerak nih. semangat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti bagaimana membaca sinyal dari Presiden Jokowi, tetap bersama kami di Kasih Paham. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kasih Paham. Kita tadi sudah banyak bicara, Pak Handoko tadi bilang ya kemenangan presiden itu kan dulu kemenangan rakyat. Dan bagaimana cara mengerti bahasa rakyat. Kalau menurut Mas Uki dari teman Ganjar, oh yang dimaksud presiden itu adalah Pak Ganjar gitu. Nah cuman saya mau ke Mbak Devi kembali. Halo Mbak Devi. Mbak Devi bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, Mbak Devi gini. Tadi kan Mbak Devi bilang bahwa kalau ngomongnya ke elit, biasanya politisi atau dalam hal ini presiden akan berbicara dengan high level konteks gitu ya. Tapi dalam beberapa kesempatan justru presiden ini sangat-sangat straightforward. Contoh misalnya ketika beliau ini ngomong menyinggung Pak Prabowo 2024 nih, bilang kayak, nah nanti ini waktunya Pak Prabowo gitu. Nah, jadi kapan ini kira-kira nih, apakah ini harus kita maknai sebagai sebuah hal yang literal atau enggak? Enggak. Oke, jadi kan begini, menariknya Pak Jokowi kita lihat dari data rating kepuasan, tingkat kepercayaan publik pada beliau, kalau misalnya dibandingkan dengan presiden sebelumnya, beliau tetap stabil gitu ya. Jadi tetap di atas terakhir 66,4% kan bahkan gitu ya. Artinya dari 10 orang yang jalan, 6 hampir 7 orang tuh support beliau. Ini yang kemudian menjawab kenapa kemudian siapa yang menjadi preferensi beliau akan sangat penting bagi 7 orang yang percaya sama beliau ini. 6 sampai 7 orang yang percaya pada beliau ini gitu ya. Jadi kalau 10 orang jalan, 7-nya atau 6 ini minimal pasti support dan percaya Pak Jokowi. Kenapa support dan percaya? Sederhana. Karena berarti kebijakan yang dilakukan oleh beliau itu betul-betul dirasakan manfaatnya. Sederhananya demikian gitu ya. Nah, oleh karenanya akan menjadi penting bagi 6 atau 7 orang ini gitu ya, 66% ini,
hampir 70% ini untuk tahu kira-kira yang berikutnya akan bisa memuaskan saya juga nggak ya? Akan membuat saya percaya juga nggak ya? Karena yang Pak Jokowi yang sekarang ini, we're very pleased, kita happy banget nih. Makanya ya angkanya jauh di atas, beda dengan presiden sebelumnya. Karena nggak mungkin membandingkan Pak Jokowi dengan non-presiden, gitu ya. Kita harus membandingkannya dengan sesama presiden, karena hari ini beliau masih presiden. Nah, presiden yang sebelumnya kan terjun bebas, gitu ya. Padahal apa yang dialami oleh Pak Jokowi juga beratnya bukan main. Berbagai tantangan, baik itu bencana alam, bencana sosial, bencana politik, itu banyak sekali. Tapi tingkat kepercayaan masyarakat tetap tinggi karena bagi masyarakat sederhana. Presidenku bisa bantu saya kayak di soal sosial nih. Aku bisa makan nggak nih, sesederhana itu. Dan itu ditunjukkan lewat hasil survei. Makanya apapun yang dilakukan Pak Jokowi, dan hebatnya beliau adalah jadi beliau kapan harus dimaknai secara literal, harafiah gitu, kapan kita bisa menganggap bahwa ini cuma pernyataan untuk menggerakkan elit aja gitu, Mbak? Kalau orang Indonesia, karena alam mental kita adalah secara umum adalah masyarakat high context, itu udah nggak perlu diajarin. Gitu ya, itu kita bisa memang masyarakat high context itu kelebihannya adalah kita membaca sesuatu yang tersirat. Jadi kalau masyarakat high context yang menjadi pemegang kuasa adalah masyarakat yang menginterpretasikan. Beda dengan masyarakat low context, tanggung jawab komunikasi ada pada orang yang mengkomunikasikannya gitu. Jadi ini satu hal yang sudah menjadi DNA masyarakat kita. Jadi kita nggak usah pusing soal itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini akan terus terang akan dinanti masyarakat, karena 60% lebih itu suka dengan beliau gitu. Nah, ini yang menariknya adalah artinya apa? Presiden yang pertama kali di Republik ini yang bisa punya pendukung tanpa harus pakai kendaraan apapun dengan kondisi tingkat approval yang tinggi, ya ini Pak Jokowi. Jadi apapun yang beliau lakukan, gerak-geriknya, simbol bajunya saja itu akan bisa menggerakkan ekonomi. Kita tahu bagaimana misalnya di awal-awal presiden Mbak Devi, terima kasih Mbak Devi. Pak Jokowi dengan Baik. Jadi apapun karena approval rate tinggi, jadi apapun yang dilakukan memang akan membuat semua orang bergerak. Dan semua orang bergerak, ya elit juga bergerak, relawan juga bergerak, dan semuanya merasa bahwa jangan-jangan kita tahu nih. Kita jadi ahli membaca tafsir semua nih, Pak Handoko Masuki ya. Jadi, nah nanti kita lanjutkan lagi, masih ada waktu sebentar lagi kita akan bahas soal membaca sinyal dari presiden ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kasih Paham. Anda masih bersama kami di Kasih Paham di BTV. Kita bicara soal membaca sinyal dari Presiden Jokowi. Pak Handoko, saya tahu Presiden bilang ojo ke susu, jangan buru-buru. Tapi masa iya Projo nggak punya, ya pengennya siapa gitu Pak? Pasti ada dong. Justru itu, kalau dari kami sampai hari ini kan memang belum ada nama siapapun, satu nama yang ini. Justru makanya menerjemahkan. Jadi waktu di Magelang di Rakernas itu Pak Jokowi bilang ojo ke susu, bicara lebih dalam lagi dengan rakyat, dengarkan suara rakyat. Makanya hari-hari ini kan kami menggelar musra, musyawarah rakyat yang kemarin hari Minggu kemarin terakhir di Gorontalo. Udah di mana-mana ini kita akan gelar terus di berbagai kota di Indonesia. Nanti kira-kira di Februari atau Maret sudah kita selesaikan. Nanti juga akan ditutup oleh Pak Jokowi. Dan di dalam musra ini apa Pak? Outputnya apa? Ada beberapa hal yang kita tanyakan ya. Yang pertama, keinginan masyarakat rakyat atas program-program yang menjadi harapan mereka. Ini di masing-masing daerah bisa berbeda, Bos. Di satu daerah bicara soal infrastruktur, tergantung masing-masing daerah. Kemudian kita menanyakan selama ini apa sih yang dirasakan manfaatnya betul dari program-program Pak Jokowi. Ada yang bilang soal pelayanan pendidikan, KIP misalnya, ada tentang pelayanan kesehatan. Terus kemudian di pertanyaan ketiga itu kami selalu menanyakan, siapakah calon presiden yang Anda harapkan, yang Anda pikirkan? Dan jawabannya Pak? Juga siapakah calon wakil presiden? Jawabannya beragam.
ini jagoannya ini bagus terus tapi. Pak Ganjar selalu tinggi tuh kalau di Projo ya relawan ya. Ya, Oke. tapi gini, ada ini ya kayak misalnya gini, di Pekanbaru tiba-tiba yang nomor 1 Mas ini Sandi. Ya kita paham aja karena Sandi punya sejak di Oke, Pak. sana misalnya. Maaf saya potong kata. Terakhir Pak, singkat aja. Projo berencana jadi partai nggak Pak? Terserah Pak Jokowi. Terserah Pak Jokowi. Oke. Saya mau ke Mas Uki nih. Siap. Nah kebetulan tadi kalau menurut Pak Handoko kan, tiap kali nanya ke relawan, nih kan Projo selalu tinggi nih, Pak Ganjar. Tapi kan kita juga tahu kan, ojo ke susu, jangan buru-buru, nggak boleh jumawa juga, bukan begitu Mas Uki. Nah, jadi selama periode ini, apa nih yang kira-kira bisa dilakukan oleh, ya inilah teman-teman Ganjar ini, gimana nih Mas Uki? Baik, jadi teman Ganjar itu kan adalah organ relawan ya. Artinya ini adalah partisipasi akar rumput di dalam demokrasi gitu. Yang dalam hal ini kita dalam menyambut kontestasi pemilu pasti. Nah, relawan ini kita membagi kerja kita ke dalam 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan pencapresan. Kedua adalah pemenangan. Gitu. Kalau tahapan pencapresan ini tentu kita ingin meyakinkan ya, kita tunduk pada undang-undang bahwa yang berhak mencapreskan adalah partai politik dan lain-lain. Di tahap pertama ini kita berupaya untuk meyakinkan para partai politik bahwa Pak Ganjar inilah yang terbaik untuk bangsa saat ini, bahwa kalau Bapak dan Ibu di partai politik mencalonkan Pak Ganjar, keuntungan elektoral, keuntungan dan lain-lain lah, nggak hanya elektoral, itu akan Bapak Ibu raih juga, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian baru yang kedua ini baru tempur betulan. Disitulah baru kita betul-betul ingin memenangkan Ganjar di dalam pemilu. Jadi itu yang bisa kita lihat ya, bahwa memang kalau relawan ini kan dua-duanya relawan sebenarnya. Satu relawannya Pak Jokowi, yang satu relawannya Pak Ganjar. Lebih senior, kita lebih senior. Saya sih nggak tahu ya. Saya nggak tahu kalau di belakang nih apakah keduanya nih ngobrol atau gimana, saya nggak tahu. Nanti Pak Handoko saya pengaruhi. Baik. Terima kasih. Jadi kita paling tidak kita sudah melihat beberapa perspektif di sini, bagaimana kita berkomunikasi politik dan juga bagaimana presiden kita mengirimkan sinyal yang kepada masyarakat dan juga kepada politisi-politisi lainnya. Terima kasih banyak kepada Pak Handoko, Mas Uki, juga kepada Mbak Devi atas waktunya. Sampai jumpa di Kasih Paham pada pekan depan. Nama saya Pangeran Syahan. Selamat malam.